Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita di hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, mari untuk ketua kelasnya silakan menyiapkan doa terlebih dahulu. Nah, kita sudah berdoa semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Untuk anak-anak, coba lihat kanan kirinya teman-temannya ada yang tidak hadir atau tidak. Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Semoga teman-teman hadir terus ya sekolahnya. Nah, pada materi hari ini kita mau belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sebelum kita belajar, coba Ibu mau tes semangat kalian dulu ya. Masih ada yang ingat tepuk semangat gak? Masih ya? Ya, kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Hore. Sekali lagi ya, biar lebih semangat. Tepuk semangat. 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 Nah, sebelum mulai pembelajaran, di sini Ibu mau memberitahu dulu. Kita mau belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem pernapasan pada manusia itu dari mana napasnya? Manusia napasnya dari mana? Dari hidung. Iya, dari hidung ya. Hidung untuk apa? Bernapas ya. Ya. Nah, di sini sistem pernapasan pada manusia itu sistem pernapasan merupakan organ yang melibatkan proses bernapas lalu bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Yang dimana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Nah, manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen itu dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Pernapasan itu proses yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan energi dari hasil metabolisme. Ada 2 macam pernapasan, yaitu pernapasan eksternal atau pernapasan luar dan pernapasan internal atau pernapasan dalam. Pernapasan luar itu meliputi proses pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 dan uap air antara organisme dengan lingkungannya. Pernapasan internal disebut juga pernapasan seluler karena pernapasan ini terjadi di dalam sel, yaitu di dalam sitoplasma dan mitokondria. Nah, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus dan bronkiolus serta paru-paru atau alveolus. Nah, di sini Ibu akan nunjukin gambar sistem pernapasan pada manusia. Ini ya gambarnya. Di sini ada hidung, faring, laring,
bronkus, bronkiolus, trakea, paru-paru, dan diafragma. Yang pertama hidung. Hidung itu udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Dari lubang hidung masuk ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menangkap dan menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu, juga udara yang masuk dilembabkan dan dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua faring. Ini ya faring. Ini faring. Faring itu merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Selanjutnya laring. Nih laring. Laring atau tekak yaitu jakun ya. Bisa disebut juga jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Selanjutnya trakea. Trakea nih ya, di bawahnya laring. Nah, trakea itu atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut sila yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Cabangnya trakea ini bronkus ya, percabangan dari trakea, serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan, ada kiri dan kanan. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini percabangan dari bronkus. Nah, yang terakhir ada alveolus atau paru-paru. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen. Jadi pertukaran oksigen ini terdapat di paru-paru dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kaliper-kaliper darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur ya, kayak buah anggur. Nah, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Setelah itu dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, jadi gambar tadi itu gambar organ pada bagian pernapasan, sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk teman-teman ada yang masih bingung nggak, atau ada yang masih ingin ditanyakan? Ada yang tanya nggak nih? Udah paham semua atau belum? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, coba ibu mau nunjuk satu ya. Ibu mau bertanya. Coba Adit, ibu mau tanya, bronkiolus itu merupakan cabang dari apa? Iya benar ya, bronkiolus itu merupakan cabang dari bronkus. Benar ya untuk Adit, kita beri tepuk tangan dulu. Nah, untuk teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung? Tidak ada. Nah, ya udah, kalau nggak ada kita bentuk kelompok ya. Satu kelompok dibagi jadi 4 orang. Nah, nanti di situ teman-teman mengerjakan soal yang ada di lembar kerja tersebut ya. Setelah itu nanti teman-teman maju ke depan. Gimana? Sudah paham dengan tugasnya? Sudah. Ya udah, mari kita kerjakan ya tugasnya dengan kelompoknya. Diskusi ya. Nah,
Bagaimana teman-teman? Apa tugasnya sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya, coba kita maju ya, satu kelompok. Dari kelompok satu coba maju, gambarnya itu gambar apa? Gambar hidung ya, benar. Coba jelaskan pada teman-temannya biar teman-temannya lebih paham lagi. Nah, iya, yang dijelaskan kelompok satu benar ya, itu gambar hidung. Hidung itu udara masuk melalui lubang. Ya, hidung itu tempatnya udara masuk melalui lubang untuk disalurkan ke rongga hidung dan seterusnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Coba kelompok 2 maju. Nah, baik ya, semua kelompok sudah maju. Insya Allah semuanya sudah paham ya. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan kembali kepada ibu. Jadi di sini kesimpulannya, sistem pernapasan merupakan organ-organ yang melibatkan proses bernapas, bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernapasan yaitu paru-paru, yang mana paru-paru ini membawa pertukaran gas saat proses pernapasan pada manusia. Sekian aja dari ibu. Jika dari teman-teman tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan dapat bertemu lagi ya. Jangan lupa dipelajarin materi yang tadi ya.